Hye-jin bangun tidur. Ia terkejut karena tertidur di rumah kepala Hong. Hye-jin segera pulang dengan mengendap-endap, namun seorang warga melihat Hye-jin keluar dari rumah kepala Hong. Hye-jin menjadi topik hangat yang dibicarakan warga, bahwa Hye-jin tidur di rumah kepala Hong, dan informasi tersebut menyebar dengan cepat melalui pesan singkat. Sesampainya di rumah, sahabat Hye-jin langsung mengutarakan bahwa Hye-jin tertidur di rumah kepala Hong. Ia menunjukkan pesan dari grup warga Gyeongjin, dan Hye-jin menjadi terkejut. Hye-jin sedang minum, kemudian ingatannya kembali tentang apa yang terjadi ketika Hye-jin minum-minum. Namun sialnya, beberapa hal Hye-jin tidak dapat mengingatnya. Hye-jin kesal. Hye-jin segera berangkat ke klinik. Tanpa sengaja, ia berpapasan dengan kepala Hong. Sementara beberapa warga segera berkumpul dan melihat pembicaraan Hye-jin dengan kepala Hong. Hye-jin merasa risih, ia mengajak kepala Hong untuk sarapan bersama. Namun para warga kepo justru mengikuti mereka dan mengintip dari jendela. Hye-jin meminta kepala Hong untuk bersikap normal dan wajar. Namun kepala Hong justru bersikap santai. Hye-jin ingin kesalahpahaman warga meredup. Hye-jin berbicara dengan kepala Hong. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak nyaman dengan kabar rumor yang beredar. Hye-jin meminta kepala Hong menjaga batas. Hye-jin mengatakan bahwa status sosial mereka berbeda. Hye-jin adalah seorang dokter, sementara kepala Hong adalah pengangguran. Kepala Hong kesal, ia pun pergi. Ketika di klinik, Hye-jin berbincang dengan sahabatnya. Ia bercerita bahwa perbedaan status sosial Hye-jin dengan kepala Hong. Namun sahabat Hye-jin menuturkan bahwa kepala Hong merupakan lulusan dari kampus Universitas Seoul. Hye-jin terkejut, namun Hye-jin kesal sahabatnya justru membela kepala Hong. Di rumah, Hye-jin berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi, namun ia tidak dapat fokus. Kemudian Hye-jin berangkat kerja. Kali ini Hye-jin menjadi pembicara di sebuah sekolah dasar untuk mengenalkan kebersihan gigi. Kepala Hong sudah menunggu, ia bekerja paruh waktu sebagai asisten Hye-jin. Di dalam kelas, Hye-jin dan kepala Hong memberikan pelajaran dengan menyanyikan lagu diiringi tarian untuk menarik minat anak-anak. Hye-jin dan kepala Hong terlihat lucu. Acara kelas tersebut juga dihadiri perwakilan wali murid, namun salah satunya mengalami sakit gigi. Hye-jin segera memberi perawatan gigi di UKS. Ia menyarankan supaya melakukan pemeriksaan gigi ke klinik. Hye-jin pulang dengan kepala Hong. Namun tiba-tiba kepala Hong mengulurkan tangannya. Hye-jin bingung. Hye-jin hendak menggandeng tangan kepala Hong namun mengurungkannya. Ia bertanya, untuk apa kepala Hong mengulurkan tangannya? Ternyata kepala Hong menagih upah dari kerja paruh waktunya. Hye-jin tidak memiliki uang tunai. Kemudian kepala Hong memintanya mentraktir makan. Hye-jin dan kepala Hong berangkat ke sebuah restoran, kemudian memesan menu makanan. Hye-jin berusaha menggali informasi tentang kepala Hong. Ia bertanya, apakah kepala Hong benar-benar lulusan Universitas Seoul? Hye-jin memberikan beberapa soal kepada kepala Hong. Kemudian kepala Hong menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mudah, dengan menulis berbagai rumus di sebuah meja. Kemudian kepala Hong justru memberi pertanyaan kepada Hye-jin. Hye-jin kesulitan menjawabnya. Beruntung, pramusaji segera datang dan memberikan pesanan Hye-jin dan kepala Hong. Seusainya, Hye-jin dan kepala Hong keluar dari restoran. Namun hujan. Kepala Hong justru menggandeng tangan Hye-jin dan mengajaknya berlari ke tepi pantai. Hye-jin dan kepala Hong main hujan-hujanan. Namun kemudian Hye-jin tiba-tiba berhenti. Ia mengatakan takut keesokan harinya tiba-tiba sakit. Kepala Hong memegang pipi Hye-jin untuk memeriksa suhu tubuh Hye-jin. Kepala Hong membuka payung. Hye-jin dan kepala Hong berteduh di bawah payung. Tiba-tiba Hye-jin teringat kejadian saat ia minum-minum dengan kepala Hong. Kemudian Hye-jin menanyakan kepada kepala Hong, namun kepala Hong berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Hye-jin sedih. Cerita berakhir di sini. Cerita berlanjut pada episode berikutnya. Terima kasih.